Kami dari Persaudaraan Alumni 212 menghimbau alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri, lanjutkan perjuangan. Kemarin terjadi demo, ini membuat rakyat terpancing, rakyat ikut marah. Nih lihat, kita minta semua penista agama untuk ditangkap tanpa terkecuali. Betul? Betul? Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Kenapa sih kita masyarakat mudah sekali terpancing dengan hoax, isu-isu hoax yang tidak benar tapi dianggap benar, sangat memalukan. Kita lanjutkan perjuangan. Kita harus bangun dan bergerak kembali. Masuklah ini begundal-begundal provokator. Yang penjarakan penista agama, yang diblokkan ke penjara. Takbir. Demonstrasi tidak dilarang, silakan. Apalagi kan kemarin bilang kami demonstrasi damai. Betul, itu tidak dilarang undang-undang. Tapi kopiah putih demo, nah itu salah itu. Itu namanya agama untuk politik namanya. Yang kami tuntut agar stop kriminalisasi ulama, stop kriminalisasi aktivis, terorisasi aktivis. Betul? Betul? Takbir. Kalau tadi membela ulama sampai mati, ulama mandi dulu. Ulama yang ahli tahajud, ulama ahli qiyamul lail, ulama ahli sholat malam, bukan ulama ahli demonstrasi. Paham gak? Menantu Habib Rizik Syihab atau HRS, Habib Muhammad Hussein Alatas diumumkan menjadi Ketua Umum Front Persaudaraan Islam atau FPI yang baru. Menko Polhukam Mahfud MD turut merespon kejadian tersebut. Menurut Mahfud MD, tidak ada yang salah dengan perkumpulan itu. Itu sama saja dengan perkumpulan pecinta motor gede atau moge atau perkumpulan arisan. Silakan saja, ujar Mahfud MD dikutip dari Gelora pada Senin 28 Maret 2022. Selain itu, Mahfud MD juga menyebutkan bahwa FPI itu ada macam-macam. Ada forum perempuan Islam, ada forum perjuangan intelektual, ada forum pertukaran ide, dan ada juga front pencaksilat ilmuwan. Dia menyebut bisa saja FPI merupakan singkatan dari Forum Perempuan Islam ataupun Front Pencaksilat Ilmuwan. Mahfud mengatakan tak ada masalah terkait keberadaan suatu perkumpulan asalkan tidak melanggar hukum. Yang penting tidak melanggar hukum, siapapun boleh membuat perkumpulan-perkumpulan, ujarnya. Dia juga mengatakan FPI yang baru itu boleh saja beraktivitas asalkan para pengurus organisasinya tidak mendaftarkan FPI baru itu dengan nama dan simbol yang sama seperti organisasi yang telah dilarang pemerintah. Ya boleh saja, kan tidak terdaftar di Kumham dengan nama dan simbol yang sama. Tapi kalau menggunakan nama dan simbol-simbol organisasi yang sudah dilarang, itu melanggar hukum. Saya juga sering ikut forum pendalaman ilmu, katanya. Di sisi lain, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ruhut Sitompul, menanggapi aksi bela Islam 2503 yang dilakukan oleh Ormas PA 212. Pantauan di lokasi, masa aksi yang terkonsentrasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, itu jumlahnya sekitar 200 orang saja. Menurut Ruhut, hal itu menunjukkan bahwa PA 212 tidak punya daya tarik bagi ormas lain. Di mana ada gula, di situ ada semut. Apa mereka gula? Tidak. Tidak ada ormas yang gabung sama mereka, kata Ruhut Sitompul sambil tertawa saat dihubungi pada Jumat 25 Maret 2022. Ruhut menyatakan masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas sehingga tidak akan terpengaruh dengan propaganda yang dibungkus isu-isu agama. Semua sudah cerdas, yang hanya terpengaruh itu tidak cerdas, sudah tidak laku jualan agama lagi. Ideologi kita Pancasila, tidak mengenal dominasi mayoritas, lanjut Ruhut Sitompul. Ruhut juga menyebut
PA212 seharusnya berhenti mengklaim punya massa yang banyak. Tidak usah mengaku banyak lah, seramai-ramainya mereka demo, tidak ada 0,000% dari penduduk Indonesia. Apalagi kalau segitu, kalau sebegitu, Poltak Raja Minyak juga bisa. Intinya, jualan mereka sudah tidak laku, cari yang lain saja. Itu diketawakan kodok yang begitu, pungkas Ruhut. Sebelumnya, persaudaraan alumni PA212 menggelar aksi bela Islam 2503 pada Jumat 25 Maret 2022. Masa aksi 2503 ini berpusat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Di saat yang sama, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, memperkenalkan ketum FPI baru yaitu Habib Muhammad Hussein Alatas, yang juga merupakan menantu dari Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, hadir di tengah kita ketum FPI Front Persaudaraan Islam yang baru, Habib Muhammad Hussein Alatas, kata Novel. Seperti yang diketahui, Front Persaudaraan Islam adalah organisasi yang baru pasca FPI dilarang oleh pemerintah. Saya kira Jumat kemarin ini mestinya para dai menyampaikan di mimbar bahwa ajakan seperti ini sesuatu yang keliru di Indonesia karena kita bukan dalam keadaan perang. Wahai Bapak Joko Widodo, engkau melakukan aktivitas kemusyrikan, betul tidak? Kalau dia terus melakukan aktivitas kemusyrikan, siap kita turunkan. Siap. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu. Itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Haram hukumnya kita memberikan berita atau informasi yang menimbulkan kecemasan yang biasa kita kenal dengan teror. Itu pelakunya dikenai hukum agama maupun hukum dunia. Pemerintah sudah gagal, kalau gagal harus apa? Mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Saya kira bidang polisi untuk mendalami apa motif. Cuma gejala-gejala sosial seperti ini mestinya masyarakat tidak perlu merespon, karena saya yakin mayoritas umat Islam melihat seperti ini tidak akan terprovokasi. Karenanya masyarakat saya yakin sudah sangat cerdas. Bikin demo besar-besaran, bikin macet, nyusahin orang. Iya, kalau ada nasi bungkusnya. Kalau nggak ada nasi bungkusnya, kan kasihan orang demo-demo malah kelaparan. Kalau berdasarkan sumber pengetahuan Islam, ada dua sebab gampangnya orang terprovokasi. Satu, karena kebodohan. Dua, karena kemiskinan. Rakyat yang miskin, lalu pemahaman agamanya rendah, pasti gampang sekali terprovokasi. Sekarang banyak tidak yang melakukan perbuatan yang menistakan agama. Saya tanya, ayo angkat tangannya. Tangkap, 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 tangkap. Seluruh elemen bangsa, terutamanya yang bergerak di bidang dakwah, ini harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa tidak boleh melakukan provokasi yang mencemas, yang menimbulkan berita-berita yang mencemaskan. Sebab negara kita ini aman-aman aja, damai. Yang mau dituntut dengan pasal penistaan agama menurut para pendemo itu katanya Gus Yakut, Menteri Agama. Wahai Bapak Presiden, Menteri Agama segera ditangkap. Setuju? Setuju? Allahu Akbar. Belajar dari kasus ini, kan yang mengunggah di Jakarta ini dapat dari grup WhatsApp. Makanya masyarakat dalam Islam itu ketika menerima informasi, ada yang disebut fatabayan. Maka hendaklah engkau mengklarifikasi, atau bahasa jurnalistiknya adalah check and recheck. Padahal demo kemarin terakhir soal azan, orang yang mimpin demo aja sholatnya salah. Tapi mereka nggak merasa bahwa itu menista agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka itulah tata cara bagaimana salat yang khusyuk bisa kita lakukan. Karena salat yang khusyuk itu akan dibalasi oleh Allah dengan surga Firdaus.
Siapa yang merasa tersinggung dengan pernyataan menghina azan, angkat tangan. Demi Allah, kami akan mati membela agama Allah. Siapapun orang yang membela Yakut akan berhadapan dengan umat Islam. Benar? Takbir. Inilah saatnya mengambil hak kita. Tangkap pengkhianat agama. Untuk menyuarakan azan, karena itu panggilan Allah. Takbir. As-salatu khairun minan naum. Azan yang berkumandang pertama anak kita terlahir adalah Allahu Akbar. Harus dijadikan menteri agama yang benar. Kenapa di zaman ini seperti ini? Takbir. Jawab. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Toleransi ini kepada Jokowi. Kami akan marah bila Allah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan turunkan bencana. Yang bersatu siap terima resiko. Orang ke jalan. Takbir. Sekarang tolong angkat tangan siapa yang tidak datang ke masjid ketika dipanggil azan. Ayo, tak kau makalah serius kali ini. Ayo. Membela kalimat azan, tapi jauh lebih penting datang kok ke masjid ketika azan. Ini kadang-kala kita dan yang saya lihat yang marah-marah yang tidak pernah pergi ke masjid.